Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi, apa kabar, sehat hari ini Pak Dedi? Alhamdulillah. Berarti sekarang kita sudah masuk di pendampingan ketiga. Nah ini Pak Dedi, pada pendampingan ketiga ini ada fokus yang kita harus lakukan hari ini. Fokus pendampingan kita itu yang pertama, nanti kita akan melakukan refleksi hasil survei yang kemarin itu, lampiran 1. Saya yakin Pak Dedi sudah lihat yang 360 itu. Jadi di situ ada rekan sejawat, ada kepala sekolah dengan kompetensi asesmen mandiri, kompetensi kepala sekolah. Kemudian yang kedua itu kita mau diskusikan rencana penerapan sosial emosi. Kemudian di Loka 2 kemarin kan kita ada Bagja. Nah itu akan kita diskusikan hasil penerapan di sekolah Pak Dedi. Oke, sekarang Pak Dedi, saya mau tanya tentang asesmen mandiri ini. Pasti saya sudah juga melihat, saya sudah lihat LMS-nya Pak Dedi dan saya sudah baca-baca ini, tapi paling tidak saya ingin penguatan dari Pak Dedi tentang refleksi hasil umpan balik ini. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana respon tentang kompetensi kepala sekolah ini. Yang pertama dari kepala sekolah boleh, kemudian dari rekan sejawat boleh, terus murid juga boleh. Tinggal Pak, silakan bagaimana itu Pak? Terima kasih Bu. Kalau untuk kembali dari kepala sekolah, sebenarnya di sini Bu, hasil dari ini saya kumulatif saya analisis berdasarkan kecenderungan dari kepala sekolah, guru, dan murid. Jadi kecenderungannya, kemudian setelah saya analisis, saya ambil bagian-bagian umumnya. Bagian umum yang banyak dipilih. Iya. Misalnya yang nomor 2 misalnya, betul. Indikator 2 itu yang banyak dipilih. Ya, berarti itu yang menjadi fokusnya Pak Dedi. Iya, jadi betul. Terus bagaimana itu? Dari setelah saya analisis semuanya, saya simpulkan yang pertama kekurangan yang perlu saya tingkatkan. Itu rata-rata yang memilih poin rendah dari skala rendah itu. Yang pertama pada pengembangan diri orang lain. Pengembangan diri. Di sini khususnya pada poin meminta rekan guru melihat praktek mengajar yang saya lakukan. Dengan memberikan masukan. Dan memang ini saya sadari Bu, memang selama ini mungkin hanya 1-2 kali saya meminta masukan dan juga meminta guru lain untuk melihat praktek mengajar saya. Berarti 2 di 2 ini. Iya. Gitu. Kemudian ada juga Bu, ini melibatkan orang tua murid dalam pendampingan sebagai pendamping dan sumber belajar ini. Dan ini juga Bu, saya sadari selama ini memang kesan yang terbangun atau tanggung jawab pembelajaran itu hanya anak guru. Orang tua tidak. Begitu. Nah, sebenarnya kalau harusnya itu muncul dari kami, dan itu yang juga saya sadari memang belum saya lakukan. Insya Allah nanti ada pertemuan mungkin momennya yang belum, karena ini saya harus berkoordinasi dengan kepala sekolah. Ada momen menghadirkan orang tua, kemudian kita berdiskusi mana posisi guru, mana posisi murid. Dengan begitu mungkin nanti ke depan ada semacam sinergi, ada semacam kerjasama orang tua dengan guru dalam hal punya murid. Selain itu ada lagi Pak yang masih perlu perbaikan ke depannya? Nah ini Bu, kan ada 5 itu kalau tidak salah, ada 5 ya. Terus upaya pengembangan bimbingan belajar. Iya.
kepada murid. Di sini juga memang Bu, ini kan saya rangkum secara umum saja. Secara umum boleh Ya, tiap apa secara umum saja. Memang pada dasarnya ini juga yang guru-guru memberikan nilai perlu untuk ditingkatkan. Kemudian itu kolaborasi juga Bu, karena memang ini kolaborasi ini memang artinya sudah saya lakukan. Masih di skala 2 Iya. itu Pak? Iya. Maksudnya Masih sudah 1-2 kali dilakukan? Iya betul. Kolaborasi, tapi mereka ini kan mau supaya ada konsistensi. Ini kita konsisten. Konsisten betul. Ya, konsisten rutin, jangan hanya satu kali dilakukan. Karena kalau sudah konsisten berarti itu sudah skala 4 Ya, sudah. Sudah skala 4 dan juga begini. Punya harapan dari teman-teman guru ini dari pengalaman yang kita peroleh dari guru itu memang betul-betul mereka membahas pengalaman dari Terus masih ada lagi kompetensi yang berikutnya. Oh ya, sudah cukup tadi itu. Oh berarti sudah 5 tadi itu. Berarti di sini kan ada pengembangan diri, itu ada beberapa yang masih dilakukan, perlu Jadi, peningkatan. terkait dengan semua tadi itu, ini hasil refleksinya apa yang akan saya lakukan nanti ke depan. Tinggal saya lakukan peningkatan di bagian yang rendah itu tadi. Yang rendah, iya kan? Itu tujuan kita melakukan refleksi supaya kita tahu yang mana masih kita perlu tingkatkan, yang mana sudah baik kita tetap konsisten dan dengan yang sudah baik itu kan. Kemudian berikutnya Pak, sekarang rencana Pak Dedi ke depannya untuk mengasah kompetensinya Pak sebagai guru penggerak, kira-kira apa yang Pak lebih tingkatkan lagi untuk mengasah kemampuannya Pak ini? Terima kasih Bu. Untuk ke depan insya Allah saya akan lebih meningkatkan kolaborasi sama guru-guru lain, terus saling berdiskusi gitu. Utamanya Bu dalam pelaksanaan pembelajaran, terus pembelajaran di kelas kan banyak yang jadi sadar penuh bahwa pembelajaran itu harusnya berpusat pada peserta didik. Dengan melakukan kolaborasi kita ini kan saling sharing kan, berbagi praktik sampai kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan itu yang misalnya katakanlah itu intimidasi. Saya kira kemarin juga kami kan sudah pelajari itu restitusi, segitiga restitusi ya. Kolaborasi itu kita kedepankan hal yang bisa kegiatan pembelajaran yang lebih berkesan. Iya kan di aksi nyata kan kemarin sudah saya lihat semua videonya ya. Jadi berarti sudah kolaborasi, itu sudah pernah melakukan kolaborasi berbagi praktik baik kemarin. 1-2 kali juga itu. 1-2 kali. Iya. Berarti refleksi bagus, sudah ada feedback dari kepala sekolah kan, kemudian rekan sejawat cuma meminta itu supaya terus ditingkatkan, kalau boleh dia harus konsisten untuk melakukan kolaborasi. Dan itu. Memang itu juga saya sadari Bu, kalau konsisten itu memang kata konsisten memang belum. Tapi tetap kita berusaha. Insya Allah. Tetap saya berusaha. Mudah-mudahan banyak ilmu sudah didapatkan, tinggal kita berbagi. Nah, selanjutnya Pak Dedi, ini kan kemarin kita sudah mempelajari modul 2.2. Iya. Nah, sudah dipelajari kalau Pak Dedi? Maksudnya sudah sempat baca. Nah, kalau sudah sempat baca, kira-kira apa yang bisa Pak ambil dari materi yang ada itu untuk pengetahuan Bapak? Jadi memang Bu, ini kan baru masuk ke mulai dari diri. Paling tidak Bu, saya sudah dapat informasi dari sana. Di pembelajaran sosial emosional itu di sana kita mempelajari tentang bagaimana anak itu menjadi kesadaran diri. Iya, ada kemudian manajemen diri,
bisa baca saya karena belum. Iya betul. Tiap apa Pak? Tiap apa? Kesadaran sosial, Mm-mm. keterampilan berrelasi, Mm. kemudian dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Tanggung jawab. Oke. Jadi itu modul yang di 2.2 sudah dibaca sama Pak Dedi. Alhamdulillah itu berarti ada sedikit pengetahuan tentang modul itu. Nah sekarang apakah pembelajaran sosial emosi ini sudah ada pernah diterapkan di dalam kelas? Ya. Ini Bu, memang belum secara keseluruhan sesuai materi ini. Iya. Tapi sebenarnya sudah kita lakukan. Contohnya boleh sedikit? Contoh, Bu, kita melihat dari kegiatan pembagian kan kita kan kalau misalnya mengajar, biasa saya membagi kelompok. Iya. Nah, di situ kelihatan bagaimana anak-anak itu mengelola emosinya dengan cara bagaimana, tidak marah-marah begitu. Kemudian dari tugas yang kita berikan ada muncul rasa tanggung jawab di dalam dari anak-anak itu. Kalau dari diri Bapak? Dari saya kalau sosial emosi lebih pada ini apa namanya, ikan anak-anak kan kita tahu bagaimana karakter ada apa dari sisi emosionalnya kan ada beda-beda, bahkan ada yang biasa memunculkan perasaan menjengkelkan. Iya. Disitulah peran saya Bu, bagaimana saya bisa mengendalikan apa emosional saya dalam berinteraksi dengan anak-anak itu ya. Jadi berarti sudah ada diterapkan di dalam kelas, berarti sudah pernah. Iya, sudah pernah walaupun belum secara keseluruhan Pak sudah baca itu tentang modul 2.2, tapi bersyukur kalau ada salah satu yang sudah Pak bisa terapkan di dalam kelas itu. Sekarang apalagi perencanaan Bapak ke depannya tentang sosial emosi ini? Insya Allah Bu, setelah saya mengikuti rangkaian kegiatannya, mulai dari fasilitator, kemudian mulai guru, dan mengikuti seminar, insya Allah kalau umur panjang, sehat, insya Allah saya memahami, saya akan lebih maksimal dalam menerapkan di pembelajaran, mulai dari saya sebagai guru maupun pada murid saya. Berarti sudah termasuk harapan itu Pak ya, harapannya Pak itu di masalah modul 2.2. Nah sekarang Pak kita masuk di Bagja. Ya. Nah kemarin kan kita sudah Loka 2. Nah Loka 2 itu paling kita sudah diskusi panjang tentang Bagja, kemudian ada juga penguatan dari Pak Faisal kemarin kan, ada penguatan sedikit. Nah itu kan Pak sudah membuat prakarsa perubahan di sekolah ini, ada prakarsa perubahan dan dituangkan ke dalam Bagja. Nah apakah metode Bagja itu sudah Pak terapkan di sekolah? Saya bisa katakan itu proses. Artinya begini Bu, memang tidak mudah kalau untuk visi ini. Bagja ini kan Bu dalam kaitan dengan visi misi. Iya, yang kemarin kan kita juga. Kaitan dengan visi misi. Pertama kan dalam menyusun Bagja itu tahapannya dulu. Bagaimana kita membuat pertanyaan-pertanyaan, kemudian kita aplikasikan dalam bentuk tindakan atau jawabannya atau di dalam bentuk tindakan dari pertanyaan itu kita rumuskan tindakan apa yang kita lakukan. Nah kemarin kan sudah sempat memang saya belum maksimal juga, tapi kalau saya sudah mensosialisasikan sama guru, termasuk kelemahan kita dalam menyusun visi itu, yang mana saya sudah sampaikan juga visi kita itu harus ada komitmen, mungkin tindak lanjutnya belum maksimal. Iya, tapi kan kemarin itu visi sekolah kan belum dirubah. Nah, kalau visinya Pak yang maksudnya pribadi itu kan ada kemarin. Iya. Nah, itu Pak sudah. Begini Bu, itu juga Bu. Iya. Visi kemarin kan kita ambil dari ini pembinaan keagamaan.
Nah itu, Pembinaan dari itu, itu ya. saja yang kita Prakarsa kita perubahan. kejar. Iya, prakarsa perubahannya kan kita. Ya, prakarsa perubahannya dari pembinaan keagamaan Bu, sejauh ini memang jadwal sudah pernah kami buat, tapi berbenturan dengan kegiatan MDA, kegiatan ekstra. Maksudnya kalau MDA. ada nanti supaya bisa diambil gambarnya kan, kalau Pak sudah memang melakukan itu. Dan ini Bu juga terkendala dengan tempat, karena ini kan saya kerjasama dengan guru Agama. Nah, dan memang guru agama sekarang programkan itu, dan kami dengan guru saya itu terlibat di dalam, termasuk juga guru-guru lain mensupport kegiatan ini ya. Dan yang sudah kita lakukan itu kita ambil tempat perpustakaan. Boleh, bagus itu. Ya, baca Quran, ya, dengan kualitas murid itu dari juz amma. Iya, karena pasti beda-beda kan, Ya, tidak. Pasti masih ada yang di juz amma, ada juga yang sudah di Quran besar kan, ya. Di juz. Ya. Bahkan itu kita sudah lakukan, bukan cuma ini, kita lakukan juga ini apa namanya, sholat zuhur bersama, ya, bersama. tapi kita kasih giliran. Iya. Kan? Kita kasih bergiliran dengan anak-anak, tapi kita belum mulai dari kelas 1, 2, 3, baru 4, 5, 6. Ini karena kelas 6 itu kan lebih duluan. Berarti kan prakarsa perubahan yang Pak sudah buat di sini sudah mulai dilakukan. Ya. Terus berarti tinggal nanti kalau misalnya dokumentasi yang dibutuhkan nanti kan. Iya, bisa kan. Yang penting sudah mulai jalan, walaupun baru 1 kali atau 2 kali. Yang penting di Bagja itu sudah terlaksana sesuai dengan harapan kita semua. Berarti kalau tantangannya Pak sesuai dengan visi kemarin Pak itu prakarsa perubahan itu. Tantangan itu karena kan belum maksimal. Iya, betul. Tantangannya itu yang pertama support. Karena tanpa adanya support itu saya rasa apa yang saya programkan itu bisa jalan. Kemudian dukungan juga dari orang tua, keluarga. Saya rasa kalau keluarga tidak ada persoalan, tapi teman-teman guru itu kalau pengajian itu siang maksudnya mengganggu proses pembelajaran. Tidak. Atau ada waktu? Kan ada pelajaran agama. Oh iya. Ya, ada pelajaran agama, di situ anak-anak berdiri. Kan begini, kalau programnya guru agama itu kita berbagi, maksudnya kan tidak mungkin dihandle juga sendiri kasihan guru agama. Jadi berbagi dengan guru-guru, misalnya tidak juga monoton ibu harus mengaji terus. Misalnya dari saya sama bisa kita berikan semacam ceramah kultum begitu. Pengetahuan. Oh iya. Yang jelas sudah sesuai dengan visi. Ya. Makanya itu kita angkat karena itu sebenarnya mau kita teruskan. Mau teruskan untuk merubah yang visi ada memang di sekolah ini kan? Nah, sebagai visi guru penggerak itu. Oh, visi guru penggerak. Maksudnya itu prakarsa perubahannya. Iya, itu yang akan terus dikembangkan. Berarti apa yang perlu diperbaiki ke depannya? Masih tetap di Bagja ini kita Pak. Tentang visi guru penggerak itu tadi. Kalau visinya mungkin itu Bu harus direvisi ulang visinya. Dari visi yang ada memang belum menggambarkan. Belum menggambarkan terwujudnya peserta didik yang berpihak pada murid. Iya. Pertama karena di situ kalau kita melihat visi itu memang belum terlihat berpihak pada peserta didiknya. Jadi itu nanti kita akan sama komunikasi lagi dengan kepala sekolah. Mudah-mudahan dapat dukungan. Insya Allah.
Nah, berarti sekarang Pak, kita selanjutnya di bagian pendampingan terakhir ini Pak. Saya cuma merefleksi kembali dan pendampingan saat ini. Kira-kira apa yang menarik yang sudah Bapak dapatkan, Pak Dedi dapatkan dalam proses pendampingan hari ini? Yang pertama Ibu, alhamdulillah kami saya perlu ucapkan terima kasih. Jadi dalam pendampingan ini saya pertama tadi sudah berikan saya semangat, kemudian berikan mengingatkan apa yang saya sudah pelajari, kan Refleksi tadi juga. refleksi apa yang saya sudah lupa dan bahkan yang belum saya lakukan sudah diberikan petunjuk sama ibu pengajar dan insya nanti ke depan Insya Allah. saya maksimal. Iya. Nah, apa yang sudah baik yang perlu diperbaiki lagi ke depannya kan nanti kira-kira kalau ke depan pendampingan kan nanti pendampingan 4 lagi. Kira-kira apa yang perlu lagi kita perbaiki lagi? Ini terkait persiapan. Persiapan Ya, terkait persiapan mungkin dari saya, kalau untuk saya mungkin saya akan lebih jauh hari mempelajari dulu karena biasa kan lupa. Iya. Jadi saya harus memang punya persiapan dulu sebelum ada Pendampingan. Jadi supaya saya lebih siap. Terus kalau dari ibu saya apa namanya, saya kira di situ saja barangkali Bu informasi lebih awal karena lebih awal. tadi malam ini kan baru saya baru kirim juga itu Iya. tadi malam karena saya berpikir jaringan kan ini saya kirim bagaimana ini baru kemarin juga kan dadakan sebenarnya belum jadwal ini jadi memang Pak Dedi mungkin memang kesiapan untuk itu belum ada gitu tapi Terus mungkin satu juga lagi iya perlu memberikan semangat. oke, tetap memberikan semangat ya. Semangat, saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini tetap dipertahankan. Mengingatkan saya barangkali ada yang saya lupa. Oh iya siap. Yang aktivitas ini Bu. Oke. Tapi begini Pak, saya sangat mengapresiasi luar biasa Pak itu karena saya terus membuka tugas-tugas yang di LMS. Itu saya setiap saya buka LMS, saya harus lihat dulu sudah dikerja belum. Itu yang jadi saya sangat bersyukur Pak Dedi itu tetap melakukan atau memasukkan mengunggah tugas-tugas yang diberikan walaupun saya paham bahwa memang jaringan itu susah di sini tapi kenyataannya Pak Dedi siap semua dengan tugas-tugas itu. Jadi itu satu kesyukuran dari saya dan sangat berterima kasih pada Pak Dedi sudah memperhatikan. Kemudian dalam kegiatan daring itu juga aktif selalu masuk. Malah kemarin saya yang tidak ikut itu karena ada satu dan lain hal. Nah, untuk selanjutnya Pak Dedi, ini untuk pendampingan 4 ini, saya cuma minta Pak Dedi nanti membuat RPP. Nah, membuat RPP tapi ada unsur diferensiasi di dalam, kemudian ada memuat kompetensi emosional yang tadi di dalam RPP, kemudian nanti ya boleh dicatat Pak kalau memang ini menyusun RPP dengan unsur diferensiasi. Dengan unsur diferensiasi, kemudian kompetensi sosial emosional dan budaya positif. Nah, RPP-nya nanti Pak kirim ke saya. Boleh di japri saja barangkali. Nanti saya akan memberikan umpan balik lagi. Nanti kalau misalnya ada yang perlu ditindaklanjuti, Pak tindak lanjuti lagi. Nanti kita ketemu di pendampingan 4.
Tapi nanti di pendampingan 4 itu saya akan masuk melakukan observasi melakukan pembelajaran itu, dan kita sepakati kapan nanti RPP itu selesai seperti itu. Kan ini Pak masih ada terus istri melahirkan, jadi nanti kita boleh komunikasi saja di WA kan, kapan? Ya, karena kan ini masih ada Desember, tapi tidak bisa terlena karena tugas banyak sekali. Jadi kalau bisa sudah dibuat-buat memang, terus kita lebih intens komunikasi lagi tentang penyusunan RPP ini seperti apa. Kalau Pak sudah kirim, tetap saya berikan umpan balik dan akan ditindaklanjuti. Saya pikir itu saja Pak nanti. Kemudian penetapan jadwal pelaksanaan observasi nanti di pendampingan berikutnya itu juga Pak harus informasikan juga ke kita kan. Saya pikir itu minimal 2 jam saya Pak berada di dalam itu. Sekarang Pak, yang terakhir saya cuma ingin tanyakan ke Pak, apabila ada hal-hal lain yang terkait dengan pembelajaran daring dengan Pak Fasil, dan itu perlu diketahui Pak Fasil supaya saya akan muat di dalam jurnal komunikasi. Terima kasih. Kalau pembelajaran daring selama ini alhamdulillah bagus ya. Artinya mulai dari materi yang disampaikan di Pak Fasil, saya pribadi memang cukup merasa puas dan bersyukur materi yang disampaikan mudah dimengerti. Tidak ada kendala. Begitu juga dengan instruktur. Kalau pada umumnya saya melihat kegiatan dari ini cuma sudah maksimal. Mungkin tinggal dari kami saja, khususnya saya sebagai peserta yang ada kendala apa perlu tidak ada kendala, tinggal penerapannya atau pengerjaan tugas mungkin lebih membagi waktu mungkin itu saja mungkin. Kalau untuk dari saya Bu, kalau tugas-tugasnya semua alhamdulillah tidak ada kendala. Iya, karena saya cek Pak. Tidak kendala. Meskipun kemarin memang ada, tapi itu kan kendala jaringan. Iya. Oh yang poste. Iya, yang itu ya. Kemarin mungkin juga di situ ada miss. Maksudnya informasi yang saya dapat. Iya. Waktu penyetoran deadline waktunya. Deadline waktunya itu saya tidak tahu bahwa waktunya sudah selesai. Karena apa yang kemarin Sinyata kalau nggak salah. Sinyata bukan postes itu yang terakhir. Postes. Jadi waktu postes itu kan saya mungkin lebih fokus pada tugas-tugas yang lain. Jadi saya tidak melihat ada tugas lain yang harus selesai. Makanya Pak, saya begitu kan saya lihat belum, Ibu Sari juga belum. Makanya saya telepon Pak itu. Tapi Pak bilang nanti di sini kan. Cuma saya lihat kayaknya sudah lewat waktunya. Tapi alhamdulillah kan bisa. Tapi sebenarnya Bu, artinya pada umumnya kalau soal tugas-tugas saya pribadi tidak kendala. Cuma mungkin dari segi informasi saya mungkin itu kelalaian dari saya. Mungkin karena kurang jeli begitu melihat LMS. Iya. Jadi mungkin bukan juga dari unsur saya sengaja atau iya, bukan unsur sengaja. Iya, betul. Kadang kan asik dengan tugas-tugas lain kan. Iya, padahal juga, tidak dilihat sana waktunya. Baru maksudnya ini juga ada kan mengatur waktu. Saya harus mengatur waktu, ada memang kewajiban, ada tugas sekolah. Memang juga tidak bisa saya kesampingkan, juga saya harus menyesuaikan dengan tugas-tugas seperti itu. Betul. Itu bagaimana mungkin betul dari itu. Ke depan nanti manajemen ininya, manajemen waktunya mungkin akan tapi ke Pak Fasil aman siapa tahu barangkali minta feedback lagi yang lebih kalau ada tugas-tugas begitu. Memang kalau dari kita
harusnya saya kalau dari Pak Fasilitator itu memang sangat bagus cara penyampaiannya, dan makanya tentu saya memang saya sangat mengapresiasi Kalau tugas-tugas yang masuk itu Iya. tetap dianukan, betul. Ya, dikasih umpan balik juga kan? saya pribadi satu kesyukuran double pasir dari Pak Kalvin ini yang memang materi yang diberikan itu apa namanya dapat bisa dipahami, terus juga selalu memberikan waktu kepada kita, Iya itu. memberikan masukan, berdiskusi, Kemudian dan memberikan mengingat- saling mengingatkan di Ya. situ. Kemudian materi yang mungkin belum dipahami selalu diberikan pemahaman, mungkin kita salah paham dengan materi itu, dan beliau alhamdulillah sering meluruskan materi-materi Biar di Japri dia ya. mau. Jadi dari situ barangkali dari sisi pastinya. Oke, saya pikir itu saja pendampingan kita pada hari ini. Terima kasih Pak Dedi. Sudah siap dalam menyelesaikan sampai akhir ini kan. Jam berapa ini sudah selesai kita melakukan pendampingan ini. Saya hanya memberikan penguatan bahwa apa yang Pak Dedi sudah lakukan, masalah lampiran 1 itu feedback 360 yang masih kurang tetap ditingkatkan lagi, kalau boleh konsisten, yang itu yang lebih lagi. Kemudian saya memotivasi tetap semangat Pak Dedi, walaupun saya tahu ini ada masalah kekeluargaan ini, istri dalam posisi mau melahirkan, tetapi saya pikir itu bukan hambatan bagi Pak Dedi. Saya pikir kalau dikomunikasikan semua bisa teratasi. Insya Allah kedepannya lebih baik lagi, tetap maksimal lagi, tetap semangat. Jaga kesehatan itu yang paling penting Pak Dedi. Nanti saya akan terus memberikan informasi juga. Kalau ada yang perlu dikomunikasikan, biar di Japri, di telepon, saya siap. Cuma kadang kalau lambat itu biasa saya mungkin biasa di jalan, biasa ada kegiatan. Jadi agak lambat responnya. Saya pikir itu saja Pak Dedi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.